Selamat siang semuanya. Terima kasih ya sudah berkumpul di sini dalam rangkaian agenda ya, dalam tajuk the Undiscovered Territory of Design, Establishing Critical Design Discourse. Nah, ini dilaksanakan di Fragment Project di Dago ya, Bandung dari 12 sampai 21 Januari. Nah, intensi awalnya ini sebenarnya adalah upaya alih wahana ya dari buku yang saya sendiri buat, inisiasi gitu kemarin, berjudul Terra Incognita. Nah, pada hari ini kita akan mendapatkan paparan materi ya dari teman kita nih, Roda Nona, dalam topik Becoming Persona, Intention, Reality, and Hopes. Semoga kurang lebihnya ada singgungan yang kita bisa bawa ya tentang diskursus mengenai content creator, terus influencer dan hal-hal yang mengitarinya ya gitu. Rangkaian agenda ini juga diinisiasi oleh saya sendiri tentunya, Banu ya, Fragment Project, Rupa Desain, Pot Branding House, Cap Dangu, dan didukung juga oleh Arafura dan Dilans Indonesia. Aku mungkin bacakan sedikit ya ini intro short bio dari Roda Nona. Roda Nona ini lahir pada Juli 2022 karena semangat antusiasme ya yang membawa mereka pada hari ini gitu. Jadi Roda Nona ini dimulainya sebagai playful project ya, playful banget gitu. Jadi tapi berangkatnya tuh dari keresahan ya. Nah ini keresahan apa sih ya yang dirasakan gitu ya sama Roda Nona, dan mereka juga mengkompilasikan interest mereka dan intensi yang sama gitu. Yang gak disangka ada antusiasme yang lahir terus jadi serius gitu ya pada akhirnya. Tapi tetap aja serius dalam bermain ya, gitu konteksnya. Antusiasme inilah yang membuat Roda Nona sampai sekarang terus berkembang lebih baik dan melahirkan banyak peluang. Gitu. Jadi mungkin nanti setelah selesai pemaparan materi, alhamdulillah kita sudah kedatangan dua penanggap di sini ya. Ada Kinan Kawurian sebagai lifestyle researcher, betul? Dan ada Ayuning Tias, warga sipil ya, warga sekitar. Dan ada Ayuning Tias sebagai akademisi, graphic designer juga gitu ya. Dan hatur nuhun ibu-ibu dosen sudah hadir di sini. Ya, marilah kita saksikan pemaparan dari Roda Nona. Yeay. Boleh ke sini. Ini ada clicker-nya, Bu. Saya kira ini vape loh, bukan ya? Oh, iya, vape ya. Kirain pots. Ngapain nih Pak saya, Pak? Silakan dimulai pemaparannya. Boleh ya, langsung ya. Salam kenal dulu kali ya sama teman-teman yang di sini. Kayaknya kita nggak pada kenal ya muka-mukanya. Enggak sih. Enggak ya, nggak begitu. Dipakai mic-nya? Nggak ada. Coba kamu aja kan di sini. Besot kok dia nggak dikasih mic. Salam kenal sama teman-teman yang ada di sini. Kami Roda Nona. Lanjut. Saya Kansa. Saya Bella. Saya Wenda. Saya Laras. Jadi entah kenapa sih Besot Aulia Akbar tiba-tiba mengundang kami masuk ke dalam salah satu bukunya Alkitabnya ya. Iya. Kayak kenapa bisa gitu ya, dicetak ya mau ya. Jadi akhirnya kita join ya ke bukunya Besot yang berjudul Terra Incognita. Dan dari situ Besot juga sempat bentar, BTW kalian udah pada makan kan? Belum. Pesan aja dulu. Pesan aja dulu kayak On Besot. On Besot ya semua. Oke, mungkin kalau diskusi kemarin bentukannya cukup berat atau enggak pinter-pinter gitu ya orang-orangnya. Kalau hari ini jangan terlalu berekspektasi apa-apa karena kami di sini cuma seru-seruan. Kalau misalnya di Indonesian Idol tuh ada yang gagal-gagal nyanyi, mungkin itu kita ya. Jadi ya ini mah didengar aja, semoga sedikit banyaknya bermanfaat buat teman-teman. Ya. Silakan Kansa. Oke.
Selamat siang semuanya. Jadi mungkin tadi udah kenalan gitu. Kami dari Roda Nona gitu. Boleh? Nah, jadi siapa sebenarnya Eto Sensei ini ya? Yang kita juga sebenarnya nggak tahu. Sebenarnya kita juga nggak tahu dia tuh siapa gitu. Tapi waktu itu menariknya gitu kayak di explore tuh muncul profil ini gitu ya. Terus kita lihat bionya katanya Nuhun Gusti Hirup Abdi Piknik gitu. Kayak itu jadi sebuah motivasi sih ya gitu impian di impian gitu kayak cita-cita. aduh enak sih ya gitu ya di saat kayak badan ini di saat badan ini lagi jadi budak korporat. Gitu. Tiba-tiba ada yang posting ini gitu. Nah, ini sebenarnya ini berarti sebelum pertemuan kami sih ya gitu. Boleh di next Ibu. Nah, dari situ mungkin Laras. Boleh sama Ibu Kansa dulu? Oh, langsung saya ya? Iya. Oke. Sorry ini pada briefing nih. Kurang latihan. Oke, tadi udah sekilas ya dari Bapak Besot sudah dijelaskan kita itu 4 sekawan bernama Roda Nona yang lahir di bulan Juli 2022 ya. Nah, sebenarnya kenapa sih bisa ada Roda Nona awalnya? Kita juga itu spontan banget sih awalnya. Jadi sebenarnya kita udah kenal dari tahun 2016 ya. Sudah sering main bareng tapi dalam satu circle besar seperti itu. Terus kita udah sering hiking, piknik, berkendara jalan-jalan bareng camping juga setiap tahun baru ya. Kita bareng kayak gitu. Nah, kita masing-masing punya kesibukan sendiri juga. Maksudnya Wenda sama Bella itu di Pot Branding House dulu, terus aku di bank dan Kansa juga di bank. Ya kita kerja tuh bener-bener office hour ya, kayak jam 8 sampai jam 5 setiap hari seperti itu. Jadi sudah ada rutinitas yang kita jalani dari hari Senin sampai Jumat dan biasanya kita melakukan hobi itu di weekend, di Sabtu dan Minggu. Gitu. Dan setelah banyak ngobrol, main bareng dan segala macam, ternyata kita punya kesukaan yang sama ya. Mulai dari musik, terus film, dan juga fashion kayak gitu. Tapi walaupun misalnya ada perbedaan pun jadi lebih apa ya? Misalnya nih ada yang Wenda suka tapi beda, malah jadi inputan baru gitu loh buat kita kayak tukar referensi kayak gitu. Dan ya, karena sudah main lama juga udah main bareng, akhirnya kita kayak ngapain lagi ya untuk mengisi weekend seperti itu. Boleh di next? Oh boleh. Nah jadi kita di akhir tahun 2022 di tengah tahun 2022 itu kita iseng bikin kontennya itu naik motor. Karena kan mikir juga di Bandung tuh sekarang udah macet. Kita kan seneng jalan-jalan, seneng traveling gitu. Ya udah kita jalan-jalan, kita cobain naik motor gitu. Dan didokumentasikan yang biasanya tuh ya udah nggak ada dokumentasi ya, cuma kita aja kayak gitu. Dan setelah didokumentasikan, kagetnya respon dari orang-orang terdekat tuh kayak baik ya, dengan baik kayak ih gemes banget, lucu banget, bikin lagi dong, bla bla bla. Dan setelah diupload ke sosial media ternyata responnya juga sangat baik gitu. Jadinya kita bikin rutinitas nih untuk konten berkendara setiap weekend gitu. Dan waktu itu kita belum ada namanya kayak apa ya. Jadi sebenarnya waktu itu ya udah gitu kita melakukan aktivitas yang kita dokumentasikan, tapi waktu itu belum ada Roda Nona gitu. Jadi saat pertama kali kita waktu itu kayak konten ya, itu tuh belum ada Roda Nona karena nggak ada yang mau jadi admin katanya. Kalau kita bikin akun berarti harus ada yang jadi admin gitu. Nah habis itu kita kayak Hoream ya gitu ya, nggak usah lah gitu. Akhirnya kita cuma ngepost di akun masing-masing ya, waktu itu di akun masing-masing. Tapi ternyata ya itu tadi antusiasmenya bagus, alhamdulillah. Terus ada brand juga yang menghubungi kami ya waktu itu kayak, serius nih ada brand yang hubungin kayak kok mau ya. Waktu itu followersnya juga masih berapa ya, kayak 100 doang itu ya, atau 90. Sisanya kita beli sama yang beli. Likes juga kan? Iya benar. Ada buzzer ya? Gitu, jadi kayak wah ternyata lumayan juga ya. Akhirnya kita rutinin tuh tiap Sabtu dan Minggu ya. Jadi sebenarnya kita setiap hari berkegiatan ya, dari Senin sampai dengan Minggu seperti itu.
kita kerja ya. Next ya Kak ya. Next Kak. Nah, setelah ngonten nih dari Juli sampai Desember, alhamdulillah banyak kerjaan juga nih ya, seneng banget. Dan di awal tahun 2023 nih kita mulai dipercaya sama brand untuk jalan-jalan ke luar negeri. Itu kayak seriusan ke luar negeri dibayarin gitu, sampai alhamdulillah gitu ya, kayak wah ternyata konten-konten selama ini tuh bisa membuahkan hasil juga ya yang serius gitu. Dan ternyata setelah dijalani pun kita bisa fokus ke Roda Nona gitu dan meninggalkan pekerjaan kita yang sebelumnya seperti itu. Jadi intinya mau siap lah ya kita. Iya. Hayu gitu. Kalau ada brand yang ngajak, hayu. Gitu. Dan secara background juga kita berbeda-beda ya. Kalau aku sama Kansa itu dulu kepala dinas, bener nggak? Iya. Kepala dinas DPPKA ya. Aku sama Kansa dulu di bank. Kalau Kansa dia dulu di campaign manager ya di Genius BTPN. Jadi banyak kerjainnya tuh untuk promosi kayak gitu ya, iklan. Di marketing sih ya. Di marketing kayak gitu. Kalau aku dari awal aku di mortgage banking, jadi ngurusinnya KPR, kredit pemilikan rumah. Gitu. Di awal aku marketing, kemudian sampai mau resign aku di kredit analis. Itu kayak lebih ngitung-ngitung lah gitu, dan uang orang gitu kan saya juga pengen ya. Gitu. Dan next. Oh iya. Diam terus loh saya. Bella ini seringnya jadi copyright ya dari awal ya. Jadi copywriter. Pernah di OS, pernah di Matoa, dan terakhir di Pot Branding House. Wenda 7 tahun jadi AE sama brand strategis ya. Kuliah aku di mana? Bukan di Unpar. Kita nggak ada yang disebutin juga nggak sih? Kamu sendiri. Oh ya, jadi kita itu aku, Bella sama Kansa itu satu kampus dulu di Unpar. Aku sama Kansa satu jurusan. Bella itu senior kita. Jadi dulu kita ngefans ya sama Bella. Kayak dari jauh terus kita suka gini. Itu kok cantik banget ya, kayak adore gitu ya. Taunya kenal sekarang. Tapi cari uang bareng ya. Iya. Gitu. Terus Wenda kuliahnya di mana, Wenda? Di Unisba Kak. Saya paling soleh di antara kalian semua. Percaya. Public relation ya, makanya betul. Pinter nih kalau Cacisius ya. Kalau BCT ya. Terus udah 7 tahun ya, lama ya. Saya di 7 Pot tahun, ya. betul, bersama Pak Besot ya. Seangkatan ya. Iya. Terus pernah setahun jadi special brand ambassador Sampurna, dan 4 tahun jadi storyteller di Camar Ceria. Seperti itu. Jadi memang kita berasal dari background yang berbeda-beda nih. Jadi kayak ya di Roda Nona ini ada 4 kepala yang beda, dan ya inilah jadinya kami seperti itu. Gitu. Siapa nih? Bagian saya. Kalau ngomongin inspirasi nih, secara etimologi saja inspirasi sebenarnya divine guidance kan, dan tapi kita selama ini ngerasa inspirasi kita tuh nggak terpatok sama sebuah sosok, lebih ke ngambil dari mood, dari zaman atau dari lagu, terutama Wenda sih biasanya dari lagu ya, sama dari tempat gitu. Tapi kadang kita juga suka nemu sih di explore Instagram atau di Pinterest cewek-cewek motor yang lucu-lucu ya. Biasanya orang Korea sama Thailand gitu. Taiwan. Tapi ada juga sih orang Jogja yang kayak ih lucu gitu. Kita kadang-kadang masih suka sharing-sharing konten yang menurut kita lucu, terus menurut kita bagus, dan kita adaptasiin juga sama karakter kita masing-masing. Misalkan nih, kita ngambilnya inspirasinya dari Mood Vibrant di Jepang tahun 80-an. Warna-warna dan gayanya tuh kebanyakan kita kayak gini juga sih ya sebenarnya setiap hari. Terus next one. Atau enggak yang mood edgy casual di Paris tahun 70-an. Biasanya ini si Kansa nih ya. Kansa sama Laras juga. Iya, Kansa sama Laras nih bisa kayak gini. Udah segitu. Nah, ini siapa? Value kita saya. Value apa nih yang bisa kita petik gitu ya dalam kehidupan ini? Selain memetik hikmah ya, jangan hikmahnya aja yang dipetik teh.
Ya Allah, 4 sehat 5 miliar ya Allah, udah nggak akan galau lagi. Amin atuh. Amin. Nggak, sebenarnya mungkin sama ini kayak being older than 25 and looking younger than 25 is a flex gitu. Sebenarnya kenapa? Karena ya kalau dibilang bangga, dibilang umur 20-an, ya iya tuh. Enggak. Cuman maksudnya lebih ke spiritnya sih gitu yang kita bawa. Kayak tadi kalau dijelasin sama Laras, karena kita berangkat dari keresahan-keresahan gitu, mungkin kayak ada beberapa yang nanti akan dijelaskan juga sama Wenda gitu, apa sih gitu yang bisa membentuk ini, karena kita tadi terlahir dari keresahan yang sama gitu, background yang berbeda, terus juga kita berbeda-beda kan, ada yang udah punya anak, ada yang udah menikah, ada yang udah pernah juga gitu, nggak apa-apa ya. Ada yang udah pernah menikah gitu, ada yang masih single, kita anggap aja udah pernah menikah ya. Biar adil. Ya tapi maksudnya kayak background itu sih gitu yang kayak kita beda tapi similar juga gitu. Jadi mungkin kayak saling melengkapi aja sih gitu. Terus juga kayak tadi spirit biar tetap muda tuh kenapa gitu, karena ya kita lihat gitu kalau anak kecil itu selalu serius dalam bermain dan mereka tuh selalu ya nggak pernah main-main lah gitu dalam bermain gitu. Jadi mungkin itu sih gitu yang pengen kita bawa, jadi pas tua teh udah tahu ya moodnya kan. Udah tahu gitu pengen jadi seperti apa, semangatnya juga tetap ada gitu. Nextnya Ibu, maaf. Nah tapi mungkin value atau spirit apa yang kita bawa itu kita ada sebuah mantra, kita bilang away we go gitu. Jadi kalau misalnya perasaan-perasaan yang kita bawa atau excitement yang kita bawa saat kita pertama kali melakukan sesuatu, pas naik roller coaster gitu ya, atau mungkin mau loncat gitu ya dari tebing gini ya ke kolam gitu. Itu tuh saya disayang heuleut gitu misalnya. Gitu. Jadi mungkin kayak ada sesuatu yang menggebu gitu kan, gitu yang perasaan itu gitu yang selalu kita bawa ketika kita mau memulai sebuah petualangan gitu. Jadi mungkin away we go tuh sebuah value atau mantra yang kita bawa untuk ya kegembiraan yang mau kita mulai, buat rezeki dalam segala bentuk gitu. Jadi mungkin tadi kayak selain 4 miliar ada teman-teman di sini menibala lager gitu ya. Terus juga itu tadilah banyak gitu bentuk rezekinya, terus juga hidangan langka dari kehidupan yang mau kita terima gitu. Jadi mungkin itu sebuah hal yang fundamental yang selalu kita bawa gitu ya, seperti kodam. Betul sekali. Sebenarnya tadi kalau misalnya Kansa bilang kayak mau loncat dari tebing gitu kan, tahu bakal sakit sampai biru kan, sampai biru di sininya gitu di pahanya kayak habis kena siksaan ya. Tapi kan setidaknya tahu gitu perasaan loncatnya kayak apa gitu. Sama kayak saat pada akhirnya kita semua resign dari tempat kerja, deg-degan iya dong. Biasanya kan gaji masuk gitu, tiba-tiba harus kita ngegaji diri kita sendiri gitu. Deg-degan ada, tapi setidaknya dicoba gitu. Oh ternyata bisa ya, kayaknya bulan depan kita gajinya kayak ini deh, komisaris PLN, pengen kan gitu. Jadi mungkin itu bisa kita set gitu harusnya. Berarti apa yang harus kita lakukan? Lebih mengejar lagi kayak gitu. Udah ya kan saya ini? Udah. Oke, sekarang aku di sini kebagian ngebahas tentang trigger issue ya. Tiger issue ya. Trigger issue gitu. Sebenarnya ini ngomongnya tentang berawal keresahan roda nona. Ini memang benar terjadi gitu. Waktu itu kita ngobrol terus kayak asa kieu ya hirup teh bosen tuh sih. Pernah gak sih kalian merasakan hal-hal itu? Kayak misalnya kalian desainer gitu terus kayak bosen gak sih ngedesain terus sok besot bener nih nanti di akhirat ngedesain lagi mau. Pasti ada momen ngebosen gitu. Kayak Ala misalnya Ala sebagai editor bosen gak? Kan kayak ngedit tulisan batur gitu kan capek ya kadang-kadang, sama halnya dengan hidup yang kita alamin gitu. Aku selama ini 7 tahun ngurusin brand orang gitu kayak aduh lumayan ya gitu. Kadang-kadang kenapa nggak kita aja gitu, daripada makanya waktu itu karena keresahan ini daripada kita ngejual brand orang mending kita menjual diri kita masing-masing gitu dengan value yang kita punya gitu. Next in a good way ya. Akhirnya kita beneran di sini tuh kayak feel trap gitu, ngerasa udah terperangkap di siklus yang sama gitu. Bener nih yang si A ini bilang, ini apa Dora sih? Adora ya. Si Adora ini bener kayak girl, I can't do this anymore. Beneran udah capek yang dicurhatin sama brand gitu. Beneran capek kayak misalnya Kansa, Laras deh hitung duit terusnya miliaran, tapi kan duit orang gitu. Terus Kansa bikin campaign yang terkenal brandnya, Kansanya sih belum waktu itu. Bele juga kan ngutak-ngatik caption orang gitu. Mungkin saat itu akhirnya kita ngerasa bosen gitu, kayak kok gini terus ya mengulang hal yang sama gitu. Bangun tidur, ngerjain itu lagi, kena revisi.
Akhirnya kita ngerasa beneran ini udah keperangkap di momen ini gitu. Terus akhirnya dari situlah kita punya yang namanya growing sense gitu, bahwa ada hal yang lebih luas dan dalam di hidup gitu. Oh gimana ya buat ngelihat itu semua. Akhirnya benar yang tadi kita share juga di awal, bahwa anak kecil tuh tidak pernah main-main dalam bermain. Kita ngelihat gitu, oh iya ya anak kecil tuh beneran yang yaudah aja fokus dengan dunia yang waktu kecil. Aku main BP, aku akan fokus dengan kehidupan BP-nya gitu. Aku suksesin lah si BP ini gitu, beneran gitu. Tapi kan BP-BP-an. Tapi aku ngerasa itu tuh ngerasa bikin aku hidup gitu. Oh mungkin sama halnya dengan pekerjaan juga. Kayaknya kita juga harus bisa ngelihat hal itu lebih luas lagi dan lebih dalam lagi. Silakan Kak Laras. Nah mulai bertanya nih tentang priority values apa dan apa yang diinginkan dalam hidup. Sama kemarin kita ngebahas juga di awal kayak Laras, Kansa, mereka punya mimpi sebelum umur 30. Bukan nih, masa kebakaran suaranya gini gak sih? Oke, itu iklan. Apa yang diinginkan di hidup gitu. Kayak mereka sebelum umur 30 pengen banget bisa ke Itali katanya. Terus Bele juga pengen banget ke Jepang, tapi kalau dia anak pinter ya, science apa gitulah ya, Bele gitu. Terus aku juga pengen banget bisa traveling kemanapun dibiayain orang. Itu salah satu mimpi kan, kayak menikmati hidangan langka gitu. Karena lanjut next, akhirnya ternyata pas kita ngebahas banyak hal, loh ternyata banyak banget hayalan hidupnya ya mbak gitu. Saya banyak, Kansa banyak, Bella banyak, Laras banyak. Kayak ini kalau misalnya kita tetap kerja saat itu, ini hayalannya gak akan bisa terwujud gitu. Karena buat dapetin hayalan yang besar, kita pun harus punya waktu yang besar juga gitu. Ya udah, akhirnya gimana caranya nih mood board kita di Pinterest bisa terwujud. Next, jadi yang kita punya itu midlife crisis atau midlife opportunity saat itu. Oh iya, karena sebenarnya bukan soal umurnya, tapi kamu siap dan berani nggak mulainya gitu. Beraninya gimana? Ya udah kita resign semuanya. Ada hal-hal yang harus kita prioritasin akhirnya di Roda Nona gitu. Dan percaya kalau hidup tuh cuma sekali di memori dan perasaan saat ini gitu. Jadi ayolah kita cobain banyak hidangan langkanya gitu. Pas udah keluar, terus kayak alasnya gimana uang, pernah ngalamin uang 600.000 di ATM? Pernah banget, yang sebelumnya ya udah aman aja karena digaji sama kantor gitu. Tapi disitulah kita akhirnya kayak, gengs kita harus lebih rajin cecentilan gitu. Karena kalau nggak cecentilan uang nggak dateng, brand nggak lihat. Meskipun di luar mungkin banyak orang yang bilang, ini Roda Nona di helm white tapi Tara naik motor. Emang, karena tujuan Roda Nona di sini memang cecentilan. Kita tuh seneng banyak gaya. Kita tuh seneng, aku pernah ya pakai boots naik motor terus dibilang kayak tukang sampah, peduli amat. Karena nyaman gitu. Kita tuh di Roda Nona sampai ada momen kalau misalnya kita mau motoran besoknya, kita tuh malamnya tuh bikin mood board. Aku besok stylenya bakal kayak gini deh. Cut pinjem ini dong, Bella pinjem ini dong. Jadi kita tuh suka tukeran baju misalnya untuk dipakai barengan, tapi dengan karakter yang berbeda. Kayak gitu. Akhirnya akhirnya kita sepakat untuk ngelepasin banyak hal. Karena kita percaya kalau kita berani melepaskan hal yang besar, mungkin hal besar di depan juga akan datang ke hidup kita gitu. Dan kalau misalnya tadi dibilang kayak anak kecil nggak pernah main-main, iya benar, kalau kita serius dalam bermain, rezeki juga akan main-main buat datang ke hidup kita, gitu. Silakan di next. Ini ceritanya kita ya, yang tadi. Kita sama manajernya ya. Tadi yang di pohon. Iya, yang di pohon. Nge-back nggak bisa ya? Silakan. Harus move on terus. Kita nggak boleh ngomongin past life, jadi kita harus maju ya. Yang tadi udah masa lalu soalnya. Lanjut. Iya tadi mungkin sebenarnya kan kayak dalam perjalanan yang seru ini kan juga pasti ada lika-likunya, ada challenge-nya gitu. Jadi mungkin kayak mau cerita juga gitu sebenarnya kehidupan kita bilangnya digital creator gitu atau content creator ini kan tidak selalunya mudah juga gitu karena ada dealing sama brand gitu dan segala macam gitu. Kalau dulu mungkin kan posisinya saya jadi brand ya. Iya, nge-brief gitu ya. Kalau sekarang terima brief ya. Saya yang terima brief biasanya. Gitu, tapi mungkin kayak ya ini sedikit meme aja sih ya gitu, kayak pengen diginiin gitu ya. Videonya boleh nggak teh katanya ada efek avatar misalnya gitu ya. Maksudnya kayak skincare gitu misalnya. Terkadang mungkin kayak di-link sama brand-brand yang seperti ini tuh juga cukup challenge ya sama kita. Ya udah Bu, boleh nggak nanti kita yang sewa PH-nya ya sama agensinya. karena Roda Nona tuh selama ini ngeditnya sendiri. Ngeteknya sendiri pakai HP biasanya. Jadi kalau misalnya kadang-kadang brand minta ada animasi, punten bukan dari DKV gitu ya. Kita semuanya backgroundnya bukan dari situ gitu. Jadi agak susah. Ya jadi mungkin
sempat cerita juga ya sama Besot gitu, kayak apa sih gitu challenge yang kita temui gitu untuk dealing, karena mungkin kayak kita nggak mau gitu sampai kehilangan karakter kita sendiri hanya untuk mengejar viral, aduh sebel ya, harus viral gitu gini ya kan gitu. Cuma mungkin kayak itu sih hal-hal yang kayak agak kadang jadi challenge juga gitu ketika kita misalnya dealing, tapi ya jalan tengahnya adalah gimana biar kita bisa sama-sama enak, karena kita juga butuh ya uangnya uang brandnya gitu. Tapi maksudnya mungkin kayak gimana supaya apa ya, karakter kita atau mungkin kayak value yang kita pegang, hal yang fundamental tadi yang kita yang kita pegang tuh nggak hilang gitu. Betul. Jadi mungkin dan bisa mengawinkan dengan value brandnya juga. ya betul, bisa mengawinkan dengan value brandnya. Boleh next Kak. Nah ini tadi meskipun 4 sehat 5 miliar ya, tapi ya maksudnya balik lagi sih gitu, kayak ada hal-hal yang karena kita juga kita yakini gitu, kayak misalnya ada hal-hal yang kita pegang, maksud kita tidak melepas apa ya, misalnya isu-isu yang terjadi gitu ya. Mungkin boleh diceritain kan ya di sini ya. Jadi sebenarnya kita waktu itu juga sempat kayak deal sama sebuah brand gitu. Spill Kak nanti ya. Kita pernah dealing sama sebuah brand dan saat itu udah syuting nih kita ya. Kita udah syuting, bahkan udah 2 kali syutingnya. Udah 2 kali syutingnya. Terus kayak ya biasalah timelinenya mundur ya Kak, campaignnya mundur. Jadi ya, Kak. harusnya udah di post tapi belum sempat di post karena timeline dari brandnya tuh mundur. 10 apa nilai kita 10 ya? Nggak ada yang 10 menit lagi maksudnya. Dikira nilai kita 10. Oke, itu jadi mungkin kayak nah saat itu pada 7 Oktober yang seperti kita tahu gitu kan lagi memanas gitu Palestina dan Israel, dan brand ini tuh sangat erat hubungannya dengan isu yang lagi kita sedang dunia hadapi gitu. Jadi mungkin apa ya, kita juga tetap mengambil sikap sih gitu. Jadi kayak akhirnya ya, saat itu kami harus mundur dari sebuah campaign ini gitu, karena ya buat kita itu value yang kita bawa juga sih gitu. Jadi mungkin itu tadi ada hal-hal yang kita pegang gitu ya, ada hal-hal yang kita yakini yang mungkin kayak kalau itu berdampak sama apa ya, isu kemanusiaan gitu ya, kita juga tidak maju hanya untuk demi rupiah ya gitu. Maksudnya kayak itu tadi sih gitu. Mungkin ada tambahan teman-teman? Iya gitu sih kurang lebih ya, intinya saat itu juga kami berempat jadi ngebahas bahwa oh iya bukan soal uang ya, tapi ada uang ini tuh dari mana, kayak gimana ceritanya, apa dampaknya untuk kita atau dari sisi kemanusiaan tadi gitu. Makanya kita sepakat untuk ambil sikap dan alhamdulillahnya kita juga mengudahi dengan sangat baik-baik dengan brandnya dan agensi juga pun sangat mengerti dengan keadaannya ya. Jadi mau nggak mau dengan sedih akhirnya kita harus mengikhlaskan konten yang udah kita bikin dan kita membalikan materinya gitu. Jadi mungkin kayak ya itu tadi sih ya, apa namanya, apa ya, aku jadi lupa sih, ngeblank ngeliat Besot tadi. Ya gitulah pokoknya. Nanti kalau ada yang mau nanya aja gitu ya. Tapi kurang lebih gitu. Ada sikap. Jadi ya tadi benar, meskipun 4 sehat 5 miliar, tapi ada beberapa hal yang kita jaga sebagai value-nya Roda Nona. Gitu. Oh tadi, ya, ingat. Jadi mungkin tadi karena rezeki itu banyak bentuknya gitu. Jadi mungkin ya itu kita percaya juga. Jadi kayak relasi, hubungan baik dan segala macam mungkin nanti akan ada gantinya gitu. Itu ya tidak kita lepaskan gitu hanya serta-merta biar kayak oke, viral atau apa asalah gitu. Uang gitu. Enggak juga. Gitu. Tapi kita cinta uang, tapi enggak gitu juga. Gitu. Next. Tadi 10 menit lagi. Nah, ini mungkin kayak crucial insight-nya gitu. Tadi belajar dari anak-anak yang selalu serius dalam bermain gitu. Jadi kan kita awalnya imagine something gitu ya. Terus kayak ih coba ya kalau ini, coba ya kalau ini gitu. Jadi mungkin kayak gambar ini bisa apa ya, kita aplikasikan gitu di dalam kita mencari uang ini ya. Gitu. Jadi kita tetap serius tapi gak mau sih kehilangan spirit dalam bermainnya gitu. Imagine, create, play, share, reflect, imagine terus aja seperti itu gitu mungkin. Jadi kita juga percaya mimpi kita tuh sangat kaya raya ya, mimpinya sangat banyak. Jadi ya itulah alasan-alasan itu yang bikin kita bertahan hidup dan melakukan banyak hal ke depan gitu nantinya. Ya, ngomong. Enggak, ngomong ya. Gitu. Nextnya adalah, yuk next. Jadi terima kasih. Aku yang ini. Ya. Ini ya. Jadi terima kasih kami dari Roda Nona. Semoga ada hal yang bisa diambil
ya bisa bermanfaat lah ya. Hatur nuhun. Ini namanya mengulik love karena love harus diulik ya. Iya. Terima kasih. Gak usah nanya ya. Pertama Kinan. Aku pinjam dulu. Ya, terima kasih Roda Nona. Sangat ini ya, atraktif banget dan menyegarkan gitu. Yang bener. Pemaparannya ya. Ya karena sesuai sama playfulnya tadi ya. Maksudnya ngejelasin sesuatu yang sebenarnya menurutku serius ya dalam kehidupan ini, tapi pembawaannya tuh sama sekali nggak solemn gitu, nggak berat gitu ya. Mungkin kalau saya sukanya berat-berat gitu ya, termasuk ya gitu. Jadi aku jadi FF-nya dikit tadi kan. Sebenarnya kalau misalnya teman-teman kalau lihat di buku-buku yang aku bawa, ada bukunya Oli Mould, judulnya Against Creativity. Nah di situ beliau tuh bilang di chapter awal-awal, kreativitas yang tepat guna tuh yang punya utilitas gitu. Di mana kreativitas itu digunakan untuk merubah kehidupan seseorang jadi lebih baik gitu. Dan aku ngerasa relate pisan gitu ya sama apa yang dilakukan sama teman-teman Roda Nona gitu. Dan mungkin yang aku jarang lihat gitu ya dari teman-teman sekarang di lingkaran besar gitu, intensi ketulusannya mungkin ya. Maksudnya drive yang muncul, urgensi yang mereka bawa ke tengah dan pada akhirnya jadi kekuatan bareng gitu ya, empatan kuartet ini gitu. Jadinya patut dicontoh gitu ya. Karena jarang sekali gitu ya, kayak mungkin dulu ada grup-grup yang kritis atau apa gitu ya, sekarang udah jarang. Ya mungkin itu ya tanggapanku. Dan ya karena kita sudah kedatangan penanggap, jadi kita coba mau Tias dulu ya, boleh ya? Oke. Di sini aja kan ya? Iya. Sebenarnya udah baca juga di buku, yang sangat jadi menarik adalah Bandung kan udah terbiasa punya kultur kolektif gitu. Tapi yang sejak dari kita baca sejarah yang dari lama-lama bagaimana kolektif itu muncul di Bandung kan selalu muncul organik. Kalau saya pernah dengar wawancara Aryan 13 ngomong kultur kolektif di Bandung itu muncul udah kayak ilalang aja. Jadi dia tahu-tahu tumbuh besar, menuhin, nanti gampang lagi hilangnya tapi tumbuh lagi gitu. Itu yang jadi sangat menarik kalau misalnya kita ngomongin bagaimana kolektif bisa muncul di Bandung gitu. Dan ngelihat lagi bagaimana Roda Nona itu jadi sebuah, kalau kita mau narik ke kolektif itu ya teman-teman udah lama, kalau tadi kita tahu ceritanya dari awal gitu. Terus yang jadi sangat menarik, 4 kepala yang udah punya perjalanan sangat panjang nih. Tiba-tiba kalau kita mau ngaitin lagi ke si kultur itu, kalau kita mau naikin ke ilalang itu, bagian apa, turning point apa yang akhirnya 4 kepala ini bisa jadi satu untuk membentuk keseriusan gitu. Kalau misalnya ngomongin udah lama piknik, tahun baru bareng, itu kan udah nggak punya atensi yang lebih penting gitu. Tapi kalau sekarang kan 4-4-nya udah punya turning, oke, komit, kita nggak meninggalkan semua apa yang udah terjadi di belakang gitu, mulai baru lagi gitu, membangun ya ilalang itu lagi. Apalagi tadi ngomong kayak nggak pernah main-main untuk bermain gitu. Kalau ngomongin itu dari Pak Primadi Tabrani gitu, ngebahas lagi kalimat selanjutnya, kalau Prof Tabrani kan ngomong proses kreasi itu terbentuk dari banyak lapisan yang akhirnya bisa membuat keseriusan itu muncul dengan lapisan main-main gitu. Jadi ya sebenarnya pertanyaan yang sangat penasaran sih bagi aku, kultur itu muncul, maksudnya kolektif ini muncul sekarang, apa turning point apa yang akhirnya 4 kepala ini bisa jadi satu di Roda Nona gitu sih paling. Dengan sepanjang perjalanan yang udah dipunya masing-masing, pertemanan juga udah lama, bukan sesuatu yang baru. Tapi kenapa akhirnya turning point-nya ada di sini di tahun 2022 itu harus di motoran gitu, harus pengen piknik gitu. Kenapa nggak muncul karena arisan misalnya gitu kan? Jadi kayak kenapa mesti itu gitu? Apa turning point-nya di sini? Kemudian itu aja sih mungkin.
Siapa ya? Atur nuhun, ini di respon dulu, boleh? Iya. Langsung jawab aja. Monggo. Sebenarnya kalau ngomongin turning point tuh apa ya? Karena ya tadi ya, kan kita udah ketemu bareng gitu kan, terus ngebahas bareng. Karena tadi kita tuh punya keresahan kayak, oh banyak hal yang ternyata mental ingin merubah sesuatu tuh di sekarang gitu. Memang mungkin harus sekarang, bukan di umur 20 kemarin. Mungkin 20 kemarin kita masih belajar gitu. Kalau misalnya Roda Nona lahir di umur kita 20-an kayaknya juga belum seperti ini. Bisa jadi lebih bagus, bisa jadi lebih buruk gitu. Cuman saat itu kita percaya bahwa ada yang namanya jodoh di jalan. Mungkin waktu itu pertemuan kita di Cap Dangu itu adalah jodoh di jalan. Kita nggak sengaja ya waktu itu Lara sama Kansa lagi ada di Cap Dangu. Mereka lagi cuti di bank nih, cuti lagi kerja. Terus tiba-tiba aku lagi di jalan memang mau ke Cap Dangu. Tiba-tiba kesini dong ngumpul ngobrol-ngobrol. Terus kayak jadi ngomongin kerjaan, jadi kayak iya ayo kita bikin sesuatu apa segala macem. Terus ngajakin Bele juga barengan. Pas kita lihat oh iya ya sama. Tapi kalau ngomongin tentang 4 kepala ini kenapa bisa jadi bareng, mungkin tadi pas aku denger Tias ngomong, hati aku tuh ngeresponnya adalah oh iya karena satu, kejujuran itu yang kita pegang juga. Kejujuran dalam artian kita semua sering banget kelas di dalam. Gak sama kok, gak sama. Kita sering benci-bencian di dalam gitu. Tapi yang kita jaga adalah semua keburukan itu kita bahas di ruang kita. Kita akan ngomong itu semuanya. Semuanya kena sidang. Satu-satu gitu ya, apa kekurangan masing-masing itu. Yang kedua adalah menerima. Setelah jujur ada yang namanya menerima. Saat itu ya udah kita udah tahu kekurangannya kan siapa, kekurangan aku apa, Laras apa, Bella apa. Ya udah mau nggak mau karena terserah warna kalian apa, terserah bawaan karakter kalian apa, tapi tujuan kita di sini sama-sama pengen mensejahterakan hidup misalnya. Kita nggak tahu mungkin ke depan nanti apakah mereka masing-masing punya ruang sendiri atau misalnya ternyata dari kalau di girl band mah kan suka pada Mararisa ya nanti teh ya. Kita nggak tahu ya apakah ya bersolo karir apakah itu akan terjadi atau ternyata sampai tua nih kita pakai helm ginian, nggak ada yang tahu. Cuman itu semua misteri ya. Cuman yang kita jadi turning point lainnya adalah kemarin ini kita berbahas sih. Kok lucu ya, baru pertama kali akhirnya punya sahabat perempuan yang bisa membahas semua tentang keperempuanan. Bener gak? Kayak ngomongin tentang ya kejelekan perempuan, yang geleh-gelehnya ya. Semua tuh kita bisa ngebahas di situ gitu kayak. Tapi di sisi lain kita tuh mencari uang bareng. Jadi itulah turning point akhirnya ngerasa punya safe place yang kayak berudak aing ya gitu. Tapi ya buat curhatan teh seneng gitu. Ya curhat tapi gawe gitu. Kalau saatnya gawe ya gawe. Itu mungkin dari aku. Kalau dari Laras? Apa ya, kalau aku kan kerjaannya dulu kayak bener-bener sangat serius ya. Jadi sebenarnya kalau aku pribadi tuh sudah jenuh sekali dengan pekerjaan yang sebelumnya. Jadi ketika menemukan ruang bersama nih sesama cewek perempuan, kita bisa berekspresi, bisa mengeksplor hal baru gitu. Aku tuh kayak wah ternyata tuh hidup tuh seru banget ya gitu, nggak sebatas aku ke kantor kayak dari pagi sampai sore pulang dan seterusnya kayak gitu tiap hari kayak gitu. Jadi kayak pas kita udah mulai jalan nih di 2022, kita kan banyak nih keluar kota, keluar negeri kayak gitu. Jadi waktu itu cuti aku habis. Cuti habis artinya aku nggak bisa main lagi sama Roda Nona kan kalau aku masih kerja. Jadi ya udah setelah ngebahas juga sama yang lain, ya udah ayo kita sepakat serius di sini dengan 4 kepala yang berbeda, menerima segala kekurangan dan juga kelebihan masing-masing dan kita jalan cari uang, ya udah kayak gitu sampai sekarang gitu sih kalau dari aku. Jadi memang sudah sangat ya aku 6 tahunan lah di bank, jadi kayak udah bener-bener bosen gitu sih. Jadi pas nemu ini tuh kayak ya Allah alhamdulillah gitu ya. Ada pekerjaan lain yang ternyata tuh seru gitu. Kalau aku kayak gitu sih. Aku tadi tambahan aja sih, mungkin berawal tadi kayak turning point-nya apa gitu. Tambahannya adalah karena di situ ada opportunity gitu. Kalau aku lihat. Jadi ketika kita resah, di situ ada opportunity yang saat itu keresahan aku pribadi adalah gimana untuk break out dari sebuah sistem atau struktur yang tadinya aku lakukan terus berhari-hari gitu. Nah muncullah opportunity ini gitu. Jadi mungkin ya itu tadi sih kalau misalnya yang apa ya yang aku bilang gitu ketika mau resign tuh mungkin kan kayak memang bakal mudah. Loh memang saya juga mudah kerja di
perusahaan bapak, tidak gitu. Maksudnya kayak kesulitan apa sih gitu yang mau kita hadapin gitu saat itu gitu ya. Karena dari awal tuh kita bilang gitu kayak kita pun tahu dan aware gitu bahwa ini terbentuk dengan banyak sekali resiko dan challenge juga gitu, bukan tanpa itu gitu. Cuman itu tadi sih challenge apa lagi ya yang mau kita terima gitu dalam hidup gitu, untuk kayak ya ini udah ada nih kesempatannya, ya udah gitu, karena kita mau ngambil momennya gitu yang kita nggak tahu akan datangnya tuh kapan lagi gitu sih. Karena kalau boleh mah resign dari pas baru 2 tahun kan bilang kita kan dari dulu resign mau gitu resign, ya. mau resign, tapi kan enggak ya sampai berapa tahun? 6 tahun kan tuh lulusnya ya, resign dari bank gitu. Tapi mungkin ya opportunity-nya baru ada setelah aku 6 tahun kerja di bank. Terus kayak dipertemukan setelah pandemi gitu dengan kayak obrolan yang sangat ringan gitu. Tapi kita nggak pernah takut untuk atau apa ya menyepelekan ini kayak bahkan menjadi besar gitu. Mungkin kayak mimpinya besar gitu, nggak akan banyak apa ya mungkin kayak kalau dibilang tuh kreatif prosesnya gitu, yang kayak oh ini teh bisa gini, ini teh bisa diginiin, ini bisa diginiin, kalau diginiin gimana ya, kalau nanti kita 1 tahun atau 2 tahun ke depan tuh bikin ini gimana ya gitu. Jadi mungkin itu juga sih gitu, ada opportunity, kalau aku bilang sih ada opportunity yang ditawarkan gitu dari keresahan itu gitu. Mungkin kalau dari aku mungkin akan ngebahasnya kenapa kita bisa cocok berempat ya. Karena mungkin dalam hidupan kita masing-masing juga kita udah jalan cukup jauh untuk menerima suatu wisdom mungkin ya yang bisa kita cocokin bareng-bareng, dan personality kita tuh sebenarnya beda tapi jadinya saling melengkapi. Kayak misalkan Wenda tuh kan cheerful, kan saya itu tegas tapi sebenarnya baik gitu, dia tuh sebenarnya perhatian. Laras juga sebenarnya atentif gitu sama kebutuhan kita masing-masing. Nah, aku tuh bagian sinikalnya. Jadi kalau misalkan ada satu mungkin orang yang mau approach Roda Nona, tapi sebenarnya mungkin agak fishy gimana, mereka tuh masih positive thinking. Kalau dari aku biasanya agak cynical gitu, kayak skeptis aja. Jadi aku bagian yang menyeimbangkan positifnya mereka, jadi kasih bumbu-bumbu untuk lebih skeptis gitu kalau misalkan ada sesuatu yang terlalu baik. Tapi kalau misalkan kebanyakan aku kan jadinya malah jadi nggak dapat kerjaan kan. Jadi kayak enggak cut. Jadi aku kayak cuman sebagian akhir untuk memoles dari yang kita udah terima gitu. Kalau dari aku gitu. Ya bener sih, sedikit nambahin yang dari Bele. Ternyata kadang-kadang kita mikir ya harus sevisi misi gitu ya, semuanya tuh sama gitu. Ternyata saat di awal kita mikir ini si Bele tajam banget kalau ngomong. Jadi kita nggak pernah mengeluarkan Bele di depan. Kalau ada klien yang datang, si Bele tuh kita sembunyiin. Kecuali nanti kalau nagih invoice ya, Bel. Enggak. Tapi Bele tuh memang ternyata kita baru menyadari kemarin-kemarin ya pas kita bahas kayak, oh iya ya. Karakter Bella ini kita sangat butuhin, sinikalnya sih sama dia tuh kayak bisa melihat sesuatu yang sebenarnya kita nggak lihat. Ini kayaknya brandnya gini-gini, kadang-kadang kita kayak, kadang-kadang kita kayak gini, Bella jangan terlalu gitu, misalnya gitu ya kita. Kenapa sih si Bella bisa ngeliat itu, tapi ternyata bener di akhir gitu. Oh jadi memang sosok-sosok seperti si Bella teh harus ada di perusahaan, gengs. Cari ya yang gini-gini, bener deh. Kadang-kadang teh keselnya emang ada, tapi kayak emang bener sih gitu. Oh dan satu lagi ngomongin tentang turning point. Ternyata mimpi itu nggak harus dimulai pas umur kita 17 gitu. Pas kita menyadari, aku kan sekarang udah 32 tahun ya, aku paling tua di antara semuanya. Betul tante. Yang lain kan, kamu berapa tahun sih? Mau 30. Dia mau 30 gitu, Bella udah 30, mau 30 juga gitu. Ternyata kita menyadari bahwa oh iya ya mimpi tuh, bahkan aku malah merasa di umur 30 tuh kayak baru lahir lagi gitu. Oh bisa ya semuanya dimulai, gak ada kayak kata udah tua bisa apa gitu. Gak tua bro gitu, masih bisa melakukan banyak hal gitu. Karena kan yang penting kitanya juga mau gitu menikmati apapun yang ada di depan, jadi hayulah, jadi let's go gitu. Ya kayak kaget ya, sorry ya, sorry terlalu semangat. Gitu Kak. Ada lagi yang mau nanya tentang algoritma apa gitu? Jangan. Bercanda. Baik, terima kasih responnya. Mungkin aku langsung lanjut aja ya ke Ibu Kinan. Kinan sebagai lifestyle researcher ya. Halo semuanya. Perkenalkan, saya Kinan. Kebetulan saya juga lifestyle researcher dan kebetulan aku sendiri personal udah kenal sama teman-teman Roda Nona. Itu bahkan sebelum
Bahkan sebelum Roda Nona tuh launching gitu. Jadi pas mereka awal-awal ngepost kayak kita bikin sesuatu nih gitu. Itu aing pertama ngeliat, oh bikin apa lagi nih orang-orang ini gitu. Jadi aku udah lihat lah perkembangan Roda Nona dari followersnya yang masih 100 terus tiba-tiba minggu depan anjing udah 12.000 lah gitu. Keren. Tapi kan kalau menurut aku sendiri Roda Nona tuh sekarang udah mulai at the top of their power lah ya. Udah powerful banget sekarang di antara influencer-influencer lainnya mungkin ya. Aku udah lihat red card-nya juga kayak wow gitu. Oh. Tapi baik lagi kan ya, kayak with great power comes great responsibility juga nih. Jadi mungkin pertanyaan aku tuh ada dua. Dua-duanya tuh agak berhubungan sama haki. Kan kita bahasnya industri kreatif banget ya, Sat ya. Jadi pertanyaan aku pertama, udah di-endorse sama Porte Goods belum? Jadi kan kalau sebagai konteks ya buat yang belum tahu Porte Goods, akhir-akhirnya mereka lagi dirujak karena emang mereka brandingannya tuh bootleg abis lah gitu. Kayak H&M juga bootleg dari Runway sih, tapi ini mah bootlegnya beneran kayak wah ini mah tinggal nunggu dituntut aja sih gitu. Soalnya kalau dari teman-teman terdekat kita influencer juga udah baik nerima nih endorsean dari Porte Goods. Nah kalau dari Roda Nona sendiri, gimana sih pandangannya terhadap brand-brand yang mungkin sebagai orang yang sesama yang kerja di kreatif industri gitu ya, yang ini kayaknya mepet-mepet haki nih, ini bootleg banget nih gitu. Apakah masih diterima atau enggak atau gimana? Kalau tadi kan sempat bahasnya tuh isu kemanusiaan lah, itu mah udah pasti lah ya. Tapi kalau yang gray area gini nih gitu, gimana sih Roda Nona? Apakah masih 4 sehat 5 miliar kah? Atau ada pandangan lain juga gitu? Itu pertanyaan pertama ya. Terus pertanyaan kedua sebenarnya beberapa titipan juga dari teman-teman aku yang akhir-akhir ini melihat Roda Nona tuh sebenarnya emang original banget kalau menurut aku, tapi ternyata udah ada bootlegnya juga Roda Nona tuh, namanya Roda Tronton. Bagaimana pendapat Roda Nona terhadap orang-orang yang blatantly ngopi Roda Nona and gaining profit from it? Gitu sih. Nuhun semuanya. Mohon maaf ya banyak itunya apa? Brand-brandnya. Nanti kalau di YouTube mah di sensor aja ya. Terima kasih banyak. Ini yang saya harapkan ya dari diskusi. Silakan. Ini diskusinya ngajak ribut ya. Astagfirullahaladzim. Sejujurnya kita pengen ngerespon mungkin ya. Kita coba ngerespon sebenarnya para runtan sama brand atau siapapun yang tadi kesebut ya. Kita juga kaget, wow dapat pertanyaan ini gitu ya. Kalau kita ngomongin pertanyaan kedua dulu ya. Misalnya tadi ada seperti Roda Nona lainnya. Sebenarnya kalau ngomongin itu ya, di sisi lain kita tuh ngerasa kayak kita tuh sedih perhatiin itu sama orang. Jujur kalau aku pribadi ya, aku ngerasa kayak diapresiat sih sebetulnya. Kenapa? Karena ada beberapa orang yang waktu itu sempat kita ketemu. Aku pernah lagi nyetir di Pasupati, tiba-tiba teteh pengen foto bareng. Aku kira mau dibegal ya, tapi mau ngajak foto bareng cenah si anak ini teh. Berhentilah aku, terus dia bilang, teteh makasih gara-gara Roda Nona aku jadi semangat bikin konten. Aku bikin konten yang kayak kalian. Aku pakai helm, aku beli barang-barang yang kalian pakai. Jujur ya di situ tuh kerasa bahwa ternyata hal sederhana yang menurut kita lakukan tiap hari gitu ya, kayak buat seru-seruan nyampe ke mereka gitu. Dan itu tuh bikin mereka kayak coba kita bikin kayak gini kayak gitu. Termasuk kayak misalnya Roda Tronton gitu ya. Kebetulan itu teman kami juga ya. Salah satunya aku kenal sama Sartopnya, sama Tangerine ya, cuman belum ketemu. Nah kalau ngomongin itu, mereka juga nge-mention kita kok kayak terinspirasi dari Roda Nona gitu kan, apa segala macam. Itu sama lah kayak beberapa hal lainnya di beberapa kota lainnya. Dulu pernah ada yang namanya, dia nulisnya Roda apa ya, zaman dulu banget pas pertama kali kita muncul, yang cewek di yang sepatu roda itu. Bukan sepatu roda, yang di daerah mana gitu, lupa deh aku. Nah itu tuh lucu banget, kenapa? Karena yang di Sulawesi kalau nggak salah. Jadi mereka tuh benar-benar melakukan aktivitas yang kita lakukan tapi di Sulawesi. Itu tuh rasanya kayak ada rasa terharunya kalau buat kami ya, karena kayak beneran dong mereka tuh ngelakuin motoran empatan gitu ya, maksudnya empatan boncengan, dan kita tuh jadi tahu bahwa mereka bilang kayak teh gara-gara kalian kita tuh jadi pengen boncengan, karena kan banyak orang yang naik motor, mereka suka naik motor tapi mereka nggak bisa naik motor. Dengan adanya kalian boncengan, ternyata nggak apa-apa ya naik motor boncengan juga.
ya emang nggak apa-apa gitu. Jadi mereka tuh bikin hal yang sama. Terus yang kita seneng adalah akhirnya kita jadi suka kontak-kontakan. Kalau misalnya nanti mereka datang ke Bandung, kita bikin acara, mereka datang, ataupun sebaliknya kita datang ke kota mereka diundang gitu. Jadi kalau ngomongin tentang roda-roda lainnya pasti itu teh udah banyak gitu ya. Maksudnya bukan karena kita pionir, bukan. Tapi mungkin kita juga terinspirasi dari roda-roda di luar ya. Kayak kita ngelihat banyak cewek-cewek motoran kayak di Thailand. Salah satunya mereka udah lama nih. Ternyata kita jadi temen, bahkan kita jadi deket banget. Waktu pas kita ke Thailand, kita jadi ketemu mereka, ngobrolin tentang, ngebahas, kita gak ngomongin otomotif ya, kita gak ngerti jujur. Tapi kita jadi ngebahas kayak, oh iya ya aktivitas mereka tuh seru gitu. Mereka tuh sama-sama suka motor dan sama-sama suka thrifting. Oh ada nih kolerasinya sama Roda Nona gitu, makanya ekspansinya apa? Ngomongin bisnis gitu. Oke, menarik nih kalau misalnya bisnis kayak gini gitu. Jadi kalau ngomongin tentang, kalau misalnya ada yang mirip-mirip kalian gimana? Udah pasti gak sih? Karena kalau ngomongin dunia mah udah gak ada yang original juga sih menurut aku. Semua saling terinspirasi satu sama lain gitu. Cuman tergantung bagaimana cara kita untuk mengapresiasi balik atau mereka mengapresiasi apa yang mereka, apa yang mereka apresiasi dari kita gitu. Jadi ya udah sama-sama gitu dan ya seneng ya, maksudnya kayak karena roda di sini modular, roda di sini tuh bukan motor. Mungkin kalau orang-orang bilang kok Roda Nona udah jarang motoran misalnya, karena di sini roda bukan motor. Roda di sini adalah rodanya banyak, mau naik mobil ada rodanya, naik pesawat ada rodanya, naik kereta ada rodanya. Yang mana mental kita di sini doanya adalah gimana caranya suatu hari nanti roda-roda yang kita naikkan bisa mensejahterakan roda kehidupan kita gitu. Jadi apapun bentuk rodanya, ayolah. Jadi siapapun yang punya roda, hayu kita ngeroda bareng gitu, gengs. Hatur nuhun, ada tambahan? Udah cukup. Udah cukup. Udah pertanyaan pertama. Oh ya, pertanyaan pertama. Saya sudah menjawab pertanyaan kedua. Sengaja yang dilempar. Enggak sih, Bisa ya, aja. mungkin pertanyaan pertama soalnya apa ya? Kita nggak bisa berkomentar banyak satu karena kita nggak tahu origin pola pikir brand ini bikin itu kenapa. Nggak mau ngejudge satu, jujur ya, jujur. Bukan berarti kayak apa ya, pengen ikut ngegoreng enggak. Lebih ke nggak tahu, jujur beneran deh aku. Nggak tahu kayak karena kan gini, karena kan kalau ngomongin tentang menjiplak gitu ya, yang menjiplak tuh di Indonesia loba pisan gitu ya, loba pisan ya, nggak cuman itu gitu. Kebetulan strategi marketingnya mereka tuh yang beneran menyuarakan sampai campaigner banget gitu, sampai orang-orang tuh lihat dan menurut aku mereka berhasil sebagai campaigner. Jujur ya, menurut aku berhasil karena pada akhirnya orang-orang semua ngomongin itu. Tapi kalau secara produk ngejiplak, aku mah memang kayak aduh janganlah kalau produk jiplak karena kan semua orang juga bikin ya R&D itu teh dipikirin gitu ya, ada energi, ada pemikiran yang ditaruh di situ gitu, ada jiwanya gitu yang ditaruh gitu. Sama kayak makanan, saat kita bikin makanan kan ada hal-hal yang kita taruh, ada doanya gitu misalnya. Kalau misalnya tiba-tiba ngejiplak dan segala macem, ya kalau ngomongin tentang etika mah ya enggak sejujurnya gitu. Tapi aku penasaran apa yang ada di balik pemikiran brand ini, kenapa bisa sampai menjiplak tapi menyuarakan kejiplakannya. Berarti kan ada hal-hal yang sebenarnya jadi tujuan-tujuan mereka di belakang. Penasaran sih, pengen tahu kenapa gitu. Lebih ke situ. Kalau Langsung saja kita undang. Ada. Itu sih, penasaran. Iya, setuju sih. Cuman mungkin kalau tadi balik lagi, apakah demi 4M gitu ya? Tapi mungkin kalau buat kami gitu, kami juga ada yang hal-hal yang kami pegang gitu. Jadi mungkin kalau secara tadi kalau campaigner ya mereka berhasil, aku setuju. Dan maksudnya kayak caranya salah atau enggak ya itu cara mereka gitu. Maksudnya kayak penilaiannya terhadap mereka seperti apa gitu. Tapi balik lagi sih kita sendiri juga ya Roda Nona juga ada value-value yang kita pegang yang itu tadi sih gitu. Kayak kita juga memilah dan memilih karena mungkin tadi sih mau dikatakan tidak pun kita menginfluence seseorang gitu ya. Belum sebel gitu ya, ada influencers gitu ya, enggak ya, tapi maksudnya kayak ya dibilang enggak pun iya gitu, karena misalnya kayak ada sesuatu yang dilihat gitu sama orang dengan apa yang kita lakukan. Jadi kunciannya Kinan adalah itu sebagai pertimbangan kami juga gitu dalam memilih brand mungkin gitu sih kurang lebih. Jadi kayak kira-kira ini dampaknya apa terhadap kita, terhadap orang lain atau mungkin terhadap orang-orang yang nanti melihat konten-konten kami gitu. Kalau ternyata kayak ada hal-hal yang menyalahi etika atau mungkin tadi kayak tidak sesuai sama value kita gitu, itu juga sebagai pertimbangan kami sih gitu. Betul. Jadi itu tadi. Jadi biasanya kalau misalnya ada brand-brand yang misalnya
lagi diomongin sama orang nih atau enggak apa, biasanya terus misalnya ngontak kita, mungkin ya kita akan ngajak ngobrol dulu sih, kita bakal kenalan dulu sama brandnya juga, meskipun dia bagus ya di luar, tapi kita biasanya nanya dulu, boleh nggak ngobrol dulu tentang brandnya gimana, terus tujuannya kalian pengen sama Rodanona apa gitu. Karena kalau misalnya cuman kayak yaudah Rodanona centilan aja bikin reels, nggak gitu juga soalnya gitu. Karena ada hal yang harus kita jaga juga, makanya memang baiknya sebelum apapun ya, nggak cuman brand apapun, mau deal-dealan kalian ketemu pacar juga ada kedua heula kan. Jadi mungkin setelah kenal, tahu alasannya kenapa dia kayak gitu segala macam, itu wallahu alam, nggak tahu ke depannya gimana ya. Cuman lebih baik kita tak kenal maka ta'aruf ya, kalau kata kampus saya. Jadi mungkin kita harus kenalan dulu sih. Dan kita harus mengerti alasan-alasan semua aspek di belakangnya kayak apa. Ada yang mau ditambahin? Ada yang nambahin? Udah. Ih nyari aman dua ini mah. Gak ada yang ya gitu kurang lebih. Ya. Atur nuhun. Oke, terima kasih tanggapannya. Ya mungkin saatnya kita buka pertanyaan untuk audiens ya yang nonton. Apakah ada pertanyaan? Mungkin Ibu dosen? Iya. Ya, terima kasih. Banyak dosen nih. Boleh perkenalkan dulu. Yang ini yang dosen sebelah saya. Oke, halo, saya Enda, produk atau desain researcher di Bandung. Sebenarnya kepo aja sih, lebih ke tadi tuh yang jadi keywords adalah ternyata Rodanona tuh drive-nya tuh atau termotivasinya tuh emang kepengen menginspirasi gitu kan ya. Maksudnya oke dapat cuan tapi pengen terus juga menginspirasi orang gitu. Nah tapi jadi kepo ketika mungkin teman-teman ketika udah kayak kanebo gitu ya, hilang inspirasi tuh ieu urang kudu kumaha deui gitu kan ya. Nah itu apa yang biasanya kalian lakuin? Itu satu. Terus yang pertanyaan satunya lagi gitu, tadi tuh kebayang kalau misalnya Rodanona tuh udah punya personality gitu ya, terus juga ketika mau kerjasama sama brand pun kayak udah punya yes or no-nya gitu ya, go or no go-nya tuh bisa bisa dikomunikasiin kayak gitu. Cuma jadi kepo dengan relationship dengan audiensnya gitu, maksudnya sejauh mana teman-teman audiens di Rodanona tuh bisa menginfluence teman-teman ke depannya gitu sih. Itu aja. Terima kasih. Terima kasih. Boleh? Mau Laras? Ya udah sok. Aku dulu nanti lanjut ya. Yang pertama ya, baca Quran dan maknanya ya. Baca Quran dan makna talks. Kalau kita mah gitu ya. Nah, ngomongin tentang tadi kan kayak sebenarnya mungkin diralat dikit ya. Kita nggak pengen menginspirasi orang sejujurnya. Agak takut dengan kata menginspirasi orang. Kenapa? Berarti kan rasanya tuh kayak menggurui sih. Kayak memperlihatkan, ayo ikutin cara kita. Enggak, itu jujur ya. Jadi kalau menginspirasi, selama ini Rodanona tuh melakukan apa yang kita suka aja. Jadi kalau orang suka dan pengen ngeadaptasiin ke hidupnya ya kita turut senang gitu. Tapi kalau nginspirasiin enggak, karena kita juga masih menginspirasikan banyak orang gitu. Dan kalau ngomongin tentang apa ya tadi inspirasi gitu ya. Gimana nih kalau misalnya kalian udah mati, misalnya kayak udah kayak kanebo kering, mau gimana kalian nyari idenya lagi gitu ya. Sesimpel adalah karena satu tujuannya bukan buat orang lain tapi buat kita. Jadi kita nggak pusing kayak ini kita harus ngapain lagi ya biar audiens tetap ngikutin kita. Itu teh alhamdulillahnya belum ada, tapi lebih ke anjir gimana ini caranya duit bisa masuk lagi. Lebih ke situ kalau kita. Jadi kayak oh ya nih ya udah kita harus perbanyak konten organik. Konten organiknya apa? Yang memang kita aja, yang Rodanona yang kita sering lakukan. Kita piknik karena kita percaya apapun yang dilakukan dengan hati ya, kita nyata memang leken gitu ya di dunia yang kita lakukan. Orang juga pasti bisa menikmati apa yang kita nikmati gitu. Kalau misalnya kita cuma mikirin kontennya harus bagus di orang, mungkin kan itu adalah hanya menjadi sebuah konten gitu. Bukan hal yang memang Rodanona sukai gitu. Jadi kayak kalau misalnya sempat kayak kemarin, kita ngapain lagi? Banyak banget yang ternyata kita pengen lakuin gitu. Misalnya idenya Laras selalu kayak, ayo dong kita ngebahas film gitu. Padahal itu tuh dari dulu emang udah selalu ada, tapi memang gara-garanya kita sekarang ya alhamdulillah ada beberapa project jadi fokusnya ke project gitu. Tapi banyak hal banget yang pengen kita lakukan memang belum tersalurkan gitu. Jadi kalau ngomongin kanebo kering kita mah mimpinya sejujurnya kalau ditanya mimpi mah hayolah apa gede-gede mimpi hayu gitu ya. Kita banyak bang mimpinya gitu. Cuman apa yang harus kita lakukan lewat mana ya buat ngewujudin mimpinya gitu.
oh ya kita harus bikin ini. Kita juga mikirin bisnisnya Roda Nona nanti ke depannya gimana. Karena kita juga jujur kita harus menghidupi, ada yang udah pada punya anak harus menghidupi anaknya kan. Mana orangnya pengen sekolah di MIT kan ya dengar-dengar. Jadi gimana caranya biar bisa punya uang gitu. Jadi nggak cuman soal centil-centilan aja, cuman ini kebetulan aja kita tergabung dalam ruang yang kita bisa main-main bareng gitu. Nanti kedepannya banyak hal yang pengen kita lakukan lagi gitu. Silakan Laras. Ya, tadi kan Wanda bilang melakukan hal yang kita sukai selama ini terus baru kita dokumentasikan kan seperti itu. Jadi sebenarnya memang kita tuh bukan ngontenin kegiatan, nggak melakukan kegiatan untuk konten, tapi kita melakukan kegiatan kemudian didokumentasi yang kita suka gitu. Jadi sebenarnya di umur kita nih yang 30-an sekarang, kita banyak ngelakuin hal baru sih sebenarnya. Jadi kayak kemarin kita sosokan nih ikut belajar skateboard yuk, padahal mah ngeluncur aja belum seimbang ya. Udah ngejedak ke belakang gitu ya kemarin. Dijengkang ya. Dijengkang. Orang Korea dia, dijengkang. Gitu. Terus kayak kita mau les bahasa nih misalnya ya. Aku mau belajar Jepang, Wenda mau Korea, mereka mau belajar bahasa Jepang juga gitu. Terus banyak sebenarnya hal-hal yang pertama kali kita coba di umur 30 ini yang kemudian ya udah didokumentasi dan di-share. Dan alhamdulillah tuh orang kayak jadi pengen ikutan juga deh, kayaknya seru deh gitu. Yang tadinya mikirnya ngapainnya, masa udah ibu-ibu masih ikutan kursus apa misalnya. Ya aku kan udah punya anak juga gitu, tapi ada aja gitu yang nge-DM kayak gara-gara Kalaras bawa motor terus bawa anak misalnya di motor, aku jadi kayak gitu juga loh Kak gitu. Aku bawa anakku jalan-jalan naik motor kayak gitu. Jadi sesimpel kita melakukan apa yang kita suka tadi, kemudian mengeksplor hal-hal baru. Jadi ya alhamdulillahnya ya terus ada sih untuk hal yang di-share ke audiens kayak gitu sih. Ada yang tambahin? Ya, jadi kalau makan ibunya ke aku, kita cari aja ya mata air yang bisa jadi kayak gitu. Nyobain we semua ya. Cari we, sekaku apapun akan kita cari ya. Les vokal. Kadang-kadang kita kalau misalnya lagi sibuk-sibuk banget, ntar mau nyantai mah numpeng wayu gitu. Pengen kita kelas numpeng ngarujak. Bener-bener banyak hal yang sebenarnya pengen kita lakukan gitu. Jadi kita rasa kayaknya kalian semua juga aku yakin banyak hal mimpinya gitu. Jadi sebenarnya ada bohong kalau bingung mau ngapain teh, cuman antara semangat mulainya aja apa. Bingung teh mungkin bingung yang mana dulu yang dikerjain. Tapi gitu salah kan. satu hal yang jadi pemikiran kita juga ya, memang semua sesuatu teh emang jangan kebanyakan syaratnya, go we heula gitu. Nggak tahu ya nantinya gimana. Kudu diedit yang sampai di gitu. Kita nggak bisa soalnya. Tapi ya post we di satu. Editan Roda Nona juga cuma gitu doang ya dihiji-hijikan ya. Pakai InShot beneran itu mah udah nggak bisa kita mah gitu. Nggak ngerti Da Vinci apa? Ya, nah nggak ngerti. Kalau ngeliat orang juga, iya kita kayak ngelirik gitu. Dekat karena pada dasarnya kita adalah ibu-ibu. Kan itu udah ada yang pro-nya ya, kita kan ke yang pro aja. Iya. Tapi sama desain brand guideline Roda Nona, ya kan ada bapak-bapak di iya, ada bapak-bapak. Gitu. Karena ada pohon hayat Nusantara ya. Iya. Lain kita ambil. Mendingan kita bagi-bagi rezeki lah. Bisi kita terlalu perfect. Aduh, ketawa orang jahat. Tapi tadi kayak ngomong ya, tadi salah satu hal yang mau kita lakukan dalam waktu dekat, kita lagi mau belajar menggambar, BTW. Jadi kita tuh lagi mau mulai rutin workshop menggambar pakai watercolor. Siap-siap ya besot mungkin. Siap-siap ya besot. Jadi nanti kalau misalnya undang kita bisa ngelukis pasir soalnya. Tadi yang kedua apa ya? Audience. Oh jadi kita tuh nyari audiens yang mau kita kuliahin ya rencananya. Sama yang mau invest. Kalau audiens sebenarnya gimana ya? Hal yang tadi tuh pertanyaannya banyak bagaimana lebih insight dari input dari audiens itu. Oh sangat bisa. Sangat bisa. Ya, sangat bisa. Tapi ya sering kita tuh sering live atau mungkin kayak Q&A gitu. Apa yang kalian suka kira-kira bingung sih Tata ini bingung kayaknya. Tapi maksudnya kayak kurang lebih tuh lebih ke ngobrol sih gitu. Karena itu tadi gitu kayak mereka muncul kan pasarnya tuh muncul gitu ya karena kita teh ada misalnya gitu. Tapi maksudnya itu tadi sih gitu kayak kita lebih Kak boleh diginiin nggak lebih mending kayak Agnes ya lagi nada tinggi di sini.
Oke, lebih ke kayak ngobrol sih gitu. Apa namanya? Kita kira-kira bisa ngapain ya gitu. Bukan ke kalian maunya apa dari kita gitu-gitu ya. Tapi mungkin lebih ke kira-kira kita enaknya ngapain ya gitu. Karena kita juga sempet ya kayak makan bareng gitu, apa motoran bareng gitu. Motoran bareng ngajakin apapun yang bisa dibarengkeun. Kalau misalnya ada rezeki kita seneng aja sih kayak ngajakin gitu. Kumaha we naon we nu di-collabkeun ya. Iya. Kayak waktu itu sempet ada kita lagi meeting di deket studio ya di The Good Life ya. Terus tiba-tiba ada anak SMA nih di belakang kita. Terus tiba-tiba dia pas kita beres meeting, teteh Roda Nona kan ini saya ngirimin ke teman saya, ternyata di belakang kita ada Roda Nona. Nah temennya tuh nyusul di Lembang anak sekolah, datanglah ke Good Life coba. Terus kita kaget kayak, oh bisa ya sampai segini orang teh gitu. Terus akhirnya mereka kayak jadi ngobrol. Jadi kebanyakan kalau ngomongin tentang audiens kita bisa jadi temen sih sama mereka. Dan kita juga sangat menerima masukan kayak, kalian suka gak sih kayak misalnya gini-gini. Ternyata audiens tuh seneng kalau misalnya kita lagi traveling ternyata. Kayak Kak seneng ngeliat kalian traveling karena kayak kalian tuh nge-share banyak cerita kayak misalnya ngomongin tentang budget atau apa gitu. Emang kita belum sampai kayak travel blogger ya, cuman kayak gimana sih caranya biar bisa kalian liburan ke luar negeri gitu. Karena mereka tahu kita nggak sekaya itu gitu. Ya kayak gitu mungkin yang kita share. Belum. Tapi tunggu ya nanti pas kita ngobrol di sini ajudan semua ya. Oh, mending gitu teuing ya. Maksudnya kodam. Iya, kalau dari audiens sih sebenarnya banyak sekali inputan ya, kayak misalnya kita bingung nih lagi ke Jogja, terus kayak nggak tahu mau kemana gitu. Kita pasti ngobrol di story kayak kita harus kemana ya, dan banyak sebenarnya saran-saran mereka tuh yang bagus-bagus, malah kayak kita nggak pernah tahu ada tempat itu misalnya di Jogja, ternyata ada tempat sebagus ini ya, dan itu biasa kita benar, kita dipinjemin motor juga, ditawarin riding di Bonceng buat beli oleh-oleh keliling Jogja kayak gitu. Jadi kayak kan sama cewek gitu. Jadi kayak banyak banget sih inputan yang ternyata nggak kepikiran juga sih sama Roda Nona dari audiens kita gitu. Gitu. Baik. Ada tambahan? Ada tambahan? Udah. Cekap ada lagi ya. nggak yang mau bertanya? Boleh itu, mau ngacung? 100 juta ya kalau ada yang mau nanya. Oh Allah, dari mana? Ya silakan, ada yang mau berpendapat, mau challenge ideasnya Roda Nona atau mau nge-expand atau mau nge-enrich gitu. Buahnya mungkin ada hasrat terpendam mau jadi member 5. Hanya mau tamu keuangan. Oh iya, oke. Halo, Pak Banu, boleh? Oke, siap. Cek. Ya, halo, makasih ya kakak-kakak Roda Nona buat sharingnya gitu. Mungkin kalau aku akan bertanya sebagai perspektifnya tuh sebagai penonton kali ya, karena ya penonton kontennya juga. Terus mungkin aku coba elaborasikan ke bidang studiku. Dulu aku komunikasi kuliahnya gitu. Ya benar. Kayak mau nanya soal sebenarnya soal icon ya gitu. Karena aku ngeliatnya ketika Roda Nona ini akhirnya membuat konten secara grup atau mungkin bisa dibilang kolektif juga ya gitu. Terus akhirnya disebarkan ke media sosial yang bisa diakses masyarakat yang banyak gitu. Aku tuh ngeliatnya kan pasti akan bertambah terus ya gitu. Itu tuh kecil kemungkinannya akan berkurang selama kontennya bagus gitu. Dan aku sejauh ini sih ngeliatnya bagus-bagus aja dan semakin bagus gitu ya secara konten, secara editing gitu ya. Walaupun mungkin tadi ada bilang secara editing ada challenge gitu. Cuma aku sih proper aja ngeliatnya gitu. Apalagi buat karena aku pertama ngerasa audiens Roda Nona kayaknya bukan yang desainer banget juga gitu, jadi kayaknya nggak yang se-ngejudge itu terhadap konten-kontennya gitu. Cuma iya gitu. Gitu. Terus kayak ngeliat juga, tapi mungkin aku ya antara pertanyaan sekaligus tanggapan ya gitu. Ini mungkin tanggapan dulu, kayak ya semakin banyak followersnya, tapi aku ngeliat konsekuensinya adalah mungkin ketika kita semakin banyak pengikut, semakin banyak semakin besar tanggung jawab juga kali ya gitu.
mungkin suatu hari bisa dibilang menjadi icon gitu Roda Nona ini, atau mungkin sebenarnya sudah gitu ya, sudah punya sifat-sifat icon gitu. Iya benar gitu indikatornya gitu. Berarti bahwa betul nih sudah menjadi icon. Nah tapi mungkin aku ngeliat berikutnya bisa jadi nyampe movement gitu ya gitu. Ada pergerakan gitu, atau misalnya Roda Nona menyuarakan isu apa, audiensnya ini langsung akan mengarah ke isu tersebut gitu, langsung menyetujui gitu. Bahkan bisa ya menggerakkan massa gitu ya suatu hari nanti mungkin gitu. Nah pertanyaannya adalah apakah sudah memiliki kesadaran bahwa ada potensi nyampe situ gitu, bahwa suatu hari mungkin akan diberikan tanggung jawab itu oleh Yang Maha Pemberi rezeki gitu, atau belum itu mungkin pertanyaan pertama ya, sudah sadar atau belum gitu. Terus kedua, ketika misalnya memang sudah sadar, ada persiapan khusus nggak sih buat menuju ke sana gitu kayak followersnya misalnya semakin banyak, terus brandnya juga semakin banyak, kepentingan mungkinnya yang tap in gitu, bahkan mungkin bukan cuma brand tapi bisa saja mungkin government gitu misalnya tap in gitu. Nah nyalek. Iya nyalek sih. Gitu. Nextnya pengennya nyalek ya. Penasaran sih itunya, kayak skemanya bisa nyampe mana aja sih gitu. Itu mungkin ya dari aku. Makasih. Oke. Terima kasih. Makasih. Namanya tadi Banu. Iya. Silakan boleh ditanggapi. Kita juga penasaran Banu. Nah kita juga penasaran, itu tuh pertanyaan atau kita bahas bareng kali ya? Penasaran banget ya. Oh ya jadi apa tuh ya? Bisa kemana ya? Tadi juga sempat ditanya sih, kalian mau ada pergerakan apa lagi next? Nyalek gimana ya? Gitu. Mun nyalse mah nyalek gimana ya? Gitu. Mun nyalse ya itu juga. Kalau ngomongin kesadaran, kita sadar sih maksudnya apa yang kita suarakan bisa mempengaruhi audiens. Iya, betul. Itu kita sadar betul. Makanya kalau Roda Nona sendiri kita lebih jarang lah ngepost apapun yang kayak menggoreng isu gitu. Kita mah memang bukan kesana arahnya, karena kan tadi dunianya adalah bermain kan. Tapi kalau masing-masing dari personal mungkin itu mah hak mereka masing-masing gitu, mau ngebahas apa ya mah enggak gitu. Tapi kalau untuk Roda Nona sendiri mah ya sampai sejauh ini kita tetap menjadi ruang bermain aja, itu sih ya. Tapi kalau misalnya mau dibawa kemana nantinya gimana Cut? Bentar tuh kita meeting dulu ya. Internal dulu ya. Meeting internal dulu kayak kita kayaknya raker dulu deh. Enggak, tapi tadi mungkin kalau sebelum ke situ tuh ada kalau misalnya target untuk menjadi kayak besar banget gitu, biar kayak Blackpink gitu sampai berapa M gitu ya. Sebenarnya nggak lebih ke angka, cuman mungkin kayak hal-hal yang kita lakukan ya itu tadi sih gitu. Balik lagi sih buat awalnya tuh buat kita sendiri dulu gitu. Tapi kalau resiko untuk menuju ke sana ketika kita masuk di dunia ini gitu ya, kayak memilih di sini, berarti kan itu resiko yang harus kita ambil gitu. Jadi kalau misalnya aware atau enggak, sangat aware gitu. Makanya tadi mungkin bersinggungan juga sama pertanyaan dari Kinan gitu. Dalam kita memilih atau dealing sama brand-brand tuh nilai-nilai apa ya gitu. Makanya kayak hayu ngobrol dulu gitu. Itu selaras nggak sama yang kita pegang, selaras nggak sama yang kita percayai gitu. Jadi kayak yang nggak kayak hayu gitu, yang penting mah viral, balik deh nyesot viral gitu. Mending sampai enek gitu mendengar kata kunci Cinta ini ibu-ibu banget ya. Gitu-gitu viral gitu. Gitu viral kan ya. KPI-nya viral ya. Alhamdulillah sekarang mah nggak ada yang ngegituin. Ada curhat. Sekarang teh nggak ada gitu. Tapi maksudnya kayak lebih ke ya udah gitu. Kita pengen membawa hal-hal yang kita percayai gitu. Tadi paham betul ada resiko itu, makanya itu tadi gitu. Kita juga sangat memilah dan memilih gitu. Karena itu akan sangat berdampak sama mau nggak mau yang mengikuti kita tadi gitu ya. Karena kayak amin gitu, bismillah followersnya misalnya semakin bertambah gitu, berarti kan banyak itu tadi gitu. Terus kalau misalnya kayak apa tadi movement apa? Nggak boleh. Coba. Mungkin kalau yang movement itu sebenarnya kayak sesederhana di Bandung, mungkin jadi banyak klub-klub motor yang arahannya kayak Roda Nona, atau mungkin bahkan di kota-kota lainnya. Itu kan aku ngelihatnya itu udah gejala-gejala movement sebenarnya gitu, bahwa akhirnya saling mempengaruhi satu sama lain gitu sih. Nah aku pertanyaan lebih kepada ketika nanti movementnya semakin besar kan,
ya tadi tanggung jawabnya semakin besar juga gitu. Nah, apa ya, kayak antisipasinya supaya si movementnya ini nih terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan mungkin ya gitu, karena mungkin kalau ya semakin besar keselip dikit mungkin jatuhnya sakit juga gitu ya gitu, takutnya kan ya ada ketakutan seperti itulah gitu. Apa? Gitu. Gitu sih. Ya sebenarnya mungkin ini sih balik lagi gitu, kayak setiap kita bingung, setiap kita bingung atau mungkin kayak ada kan semakin tinggi pohon Semakin kencang anginnya gitu. Jadi mungkin kayak itu inget banget ya pertama kali hal yang kita omongin adalah geng ini ketika kita kayak mau resign gitu, ini nggak akan selalunya senang dan mulus gitu. Terus resiko yang akan kita temui bakal banyak banget gitu. Jadi ya kita akan selalu ingat lagi gitu poin awal kenapa kita ada di sini gitu, kenapa kita memilih langkah ini gitu. Jadi mungkin ingatnya selalu ke hal yang fundamental lagi gitu, yang tadi kenapa ini terlahir gitu. Jadi mungkin supaya nggak keselip tadi gitu, atau mungkin kayak terbawa angin dan terbawa arus, ya balik lagi sih gitu. Kenapa kita di sini? Hal paling fundamental apa yang kita yakini sampai kita terlahir gitu dan ada gitu. Jadi mungkin balik lagi sih gitu, jangan lupa ke rootnya gitu kan, di mana gitu kita berdiri, dari mana kita lahir. Betul, dan selama ini kita selalu percaya apapun niat baik pasti ada jalan yang baik. Itu teh hal yang paling simpel tapi sangat kita percayai kok itu gitu. Jadi ya udah nggak usah takut gitu. Dan selama ini juga kita teh Roda Nona fokus mengejar mimpi-mimpi kita kok gitu. Nggak mikirin ini orang lain gimana ya supaya melihat ide kita gitu. Nggak, justru kita mah selalu ngebahasnya kalau lagi weekly meeting mimpi-mimpi kita ya, kayak gimana ya caranya kita ada di billboard Dago. Itu tuh salah satu mimpi besar jujur ya. Megatron gitu yang gede banget gitu ya, kita misalnya aku sebutin aja X Gojek, X Grab, kita sebutin aja semuanya, siapa tahu ada peluang ya kayak gitu, Hello Brand gitu. Itu salah satu mimpinya gitu. Terus kayak gimana caranya kita jadi model video klip atau film, main di film gitu. Mimpi-mimpinya tuh di situ gitu, bukan mimpi-mimpi yang kayak ini kita gebrakan apa, enggak. Ini mah semuanya tentang mimpi yang kita pengen jalanin, dan semua niatnya selama ini alhamdulillah masih baik gitu. Jadi ya nggak usah takut gitu kalau yang kita lakukan itu. Sama, sama mungkin ini kali ya, kita tuh selalu kayak mungkin kalau besar teh nanti bikin PH kayak Raffi Ahmad gitu misalnya. Ada misal gitu Rona ya. Entertainment ya. Iya. Tapi nggak apa-apa ya kalau Raffi mau ngasih 1% mah. Nanti kita ditampi. Ya tapi mungkin lebih ke situ sih gitu, karena kayak semoga rezekinya juga bisa diputer, bisa terbagi gitu sama teman-teman terdekat gitu. Maksudnya kayak ya udah collab sama Inu gitu. Kita tuh nggak pernah yang kayak tiba-tiba sama ini, tiba-tiba ketemu sama proyekan sama Kinan ya, semoga deal ya Kinan ya, Cina. Ya Cina. Gitu sih. Jadi mungkin kayak sederhana aja gitu sih. Kalau misalnya sebenarnya kita pernah ya meeting sampai ada salah satu teman kita kayak mau dibawa kemana Roda Nona gitu. Ada gitu ya. Berapa omset kalian harus mikir berapa M yang kita teh, tapi di situ malah jadi nggak tergerak hatinya, malah jadi kayak jadi deg-degan gitu. Deg-degan gitu. Tapi mungkin mentalnya ke situ emang harus ada buat tapi hidup. Ya dari hal yang sederhana aja sih, selalu dari hal yang sederhana gitu. Secukupnya aja lah gitu. Secukupnya menurut kita sih bisa ke Itali PP ya itu cukup. Cukup Itali gitu. Minggu depan tiba-tiba harus ke Jepang cukup gitu. Enggak muluk-muluk yang gitu-gitu aja. Itu pertanyaan pertama ya tadi udah dijawab semua ya? Udah ya? Udah ditanya Laras. Sebenarnya apa sih ya, tadi mau nambahin aja, ngomongin movement nih, sebenarnya kita nggak pernah secara terplanning ya, kayak kita bikin ini nanti biar orang-orang tuh kayak gini gitu, nggak pernah. Jadi kita cuma tadi membagikan kegiatan kita sehari-hari yang kita suka, dan ternyata ada orang yang sampai misalnya beli motor, terus sampai jadi sama teman-temannya tuh riding di dalam kota, terus ya bermotor dengan pakaian yang gemas seperti itu. Ya sebenarnya kita nggak merencanakan itu semua, tapi ternyata menjadi inspirasi gitu buat orang lain, dan itu kita nggak ada ngeplan tadi untuk ini sebuah gerakan atau itu, nggak ada sih gitu. Jadi semua organik sih ya yang datang dari Roda Nona sampai sejauh ini gitu. Dan untuk kedepannya apakah ada movement atau apa kita juga belum tahu, tapi yang pasti kita melakukan
yang kita suka dan kita pasti akan membagikan di sosial media kayak gitu sih. Kita cuma punya mimpi, rencana biar Allah yang menentukan. Wah, soleh. Soleh. Oke. Ya, terima kasih Pak Banu. Mau menjawab ya? Oke, mungkin ada lagi yang mau berpendapat? Mungkin dari ada Bujang Rimba ya kalau nggak salah di situ. Oh, nggak ada. Oke. Kalau nggak ada, oke, siap, boleh. Nama dulu boleh ya? Perkenalkan kakak, teman-teman semuanya, kakak Rodarona. Namaku Fahri. Aku jujur baru tahu Rodarona pas datang ke sini. Baru kepo-kepoin tadi juga sambil nyimak. Bentar, HP-nya masih dicas. Nanti follow deh. Iya. Nah, aku ngelihatnya jujur menarik banget. Iya, nggak apa. Jujur aku ngelihatnya menarik banget. Dan aku ngelihatnya Rodarona ini kayak konsepnya itu kan dibentuk dari semangat bermain ya. Kalau aku ngelihatnya kayak semangat bermain dan aku suka banget. Cuman aku kalau ngelihat berbagai komunitas atau akun ataupun pergerakan movement yang awalnya semangat bermain itu kadang rawan di tengah jalan itu bensin semangatnya tuh habis di tengah jalan gitu, semangat bermainnya habis di tengah jalan dan habis itu ya udah hilang begitu aja. Bukan kayak oke, emang sesuatu apa akan berakhir, pasti ada akhirnya sesuatu itu, tapi kayak kebanyakan tuh kayak vakum hilang aja gitu. Tiba-tiba kayak udah nggak beraktivitas lagi atau kayak gimana. Nah, kalau aku lihat, aku penasaran aja kakak ngelihat gak ada sesuatu udah aware dan ngepoint out gak sesuatu yang bisa menghalangi atau menghabiskan semangat bermainnya Rona ini, entah perbedaan visi atau perbedaan cita-cita gitu. Udah aware nggak sama itu dan udah berusaha men-tackle itu nggak kayak kita jangan sampai kayak gini atau kayak gimana kayak gitu. Aku izin jawab ya. Iya. Sebenarnya kalau misalkan kayak gitu kuncinya sebenarnya komunikasi sih. Kalau misalkan kita ngerasa ada sesuatu yang mungkin ngerasa lagi nggak mood atau lagi ada sebuah permasalahan yang harus dibahas, pasti akan kita omongin bareng-bareng dan kita cari bareng-bareng solusinya. Dan pasti kalau misalkan ada apa ya, kayak sesuatu, kalau kita belum sih ya ngelihat kayak ada di depan yang bakal menjegal, kayaknya belum lihat. Sumpah nggak tahu beneran. Dan kalau misalkan dibilang semangat bakal padam atau enggak, Wenda tuh baterainya nggak habis-habis. Kalau kita habis tuh yang ngecas dia lagi. Power bank ya. Iya. Jadi emang kayak balik lagi ke personality masing-masing juga, ya emang saling melengkapi sih sebenarnya. Terutama kalau misalnya untuk semangat tuh dari Wenda biasanya percikan-percikannya, terus kita yang nge-maintain percikan itu untuk biar jalan karena terus. Wendanya udah aja yang meninggalkan percikan. Betul sekali. Hilang. Dan kalau misalkan suatu saat padam pun aku ngelihatnya bukan sebagai sesuatu yang kita untuk berhenti ya. Jadi pasti ada awal dan ada akhir kan. Nah, setelah ada akhir pun pasti kan ada awal lagi. Jadi kita ya continuity aja sih kalau aku ngerasanya begitu. Ih cakep bener Kak Bella. Bener. Soalnya gini, kan tujuan awalnya kita datang untuk bermain kan. Kalau misalnya suatu hari nanti Kansa gitu ya, terus ketemu jodohnya harus pindah ke Jepang, ya masa harus kita jegal? Jangan kanjut gitu. Enggak. Jadi ya nggak apa-apa gitu. Misalnya nanti suatu hari nanti kita punya ruang bertumbuh masing-masing gitu. Misalnya Laras harus pindah ke US misalnya. Dan nggak tahu, coba tanya Aherinya ya. Kang Heri ya. Misalnya kita masing-masing harus misalnya ada ruang-ruang tertentu gitu ya untuk belajar. Misalnya Bella harus S2 lagi gitu ke Jepang. Aku pindah ke Melbourne. Ini doa ya, jadi doa ya. Ya nggak apa-apa, yang penting dikomunikasikan. Siapa tahu nanti jadi kayak Rodadona titik kumpulnya tikumnya di Korea ya gitu. Bisa jadi gitu. Jadi sebenarnya ruang tumbuh mah bisa apa ya? Namanya ruang tumbuh ya. Tumbuh teh kan nggak selalu gini ya. Bisa mengakar, bisa kemana gitu. Jadi biarkan senatural itu tumbuhnya, nanti Rodadona menjadi apa? Wallahu alam, itu benar. Iya. Gitu. Gak tau kan Sa? Iya, sebenarnya kan juga berhubungan tadi kayak udah tumbuh kayak ilalang gitu, terus ini hilang. Tapi yang kita harap sih kita menanam benih-benih lainnya gitu. Jadi kayak ini Rodadona gitu, kita tumbuhkan aja wadah-wadah lainnya lagi gitu sih. Tadi kayak dan mungkin semua tuh punya alasan gitu. Kita datang aja ada alasan, nanti kita hilang pun mungkin bukan hilang ya. Nanti kita punya ruang lain pun ada alasannya gitu. Dan aku yakin kok semua kayak band muncul tiba-tiba. Misalnya gini si Jennie Blackpink hilang gitu ya, pindah gitu ya. Dia pasti punya alasan gitu ya. Mungkin di dalamnya mah ya itu tuh udah jadi suatu konsekuensi yang mereka lihat gitu.
Gitu ya Kak ya. Terima kasih. Mau jawab ya Pak? Iya mungkin karena waktu juga ya Pak. Mungkin aku enggak ya, enak aja. Gue yang rental. rental design space ya. Enggak. Terima kasih ya semuanya penanggap. Mungkin dari aku pribadi mau cerita dikit juga gitu. Salah satu kenapa intensinya masukin Roda Nona gitu ya waktu itu ke buku Terra Incognita adalah salah satunya ada karena itu ya permasalahan representasi gitu. Jadi nggak banyak dari teman-teman kita tuh yang mungkin bold ya istilahnya gitu, kayak berani resign semua kan, soalnya resign banyak faktornya ya. Banyak juga kemarin fenomena yang lu resign gak ngomong doang gitu kayak di meme-meme yang bertebaran gitu. Tapi mereka berhasil nge-overcome itu gitu, dan aku lihat mereka juga berhasil untuk merepresentasikan ya perempuan yang asalnya kayak emang boleh boncengan gitu. Kayak itu nggak apa-apa gitu, aman-aman aja gitu. Dan mereka berhasil jadi persona tadi, mungkin aku keywordnya gitu. Dan mungkin untuk aku ingin menutup sesi ini dengan mungkin pertanyaan yang boleh dibawa bekal mungkin ya buat ke Roda Nona. Jadi kalau misalnya aku sering digging gitu ya tentang content creator itu kan forming opinion gitu ya. Jadi karena capitalnya social capitalnya Roda Nona itu udah gede banget gitu ya. Itu sangat berpotensial untuk jadi tadi opinion former gitu. Bisa bersuara lah gitu ya. Maksudnya isu apa terlepas kan kalau sekarang formatnya Q&A itu ada yang di Roda Nona, ada yang personal kan ya. Nah, dan perihal opinion former ini kalau misalkan nanti di suatu saat datang gitu ya, misalnya ada let's say tadi ada korporasi besar gitu ya, kayak mungkin Danone, mungkin apa gitu ya, mau ngasih 5 miliar itu gitu. Nah, itu gejolaknya kayak gimana gitu, stance-nya apa gitu. Maksudnya kayak hal tersebut memberikan impian Roda Nona but against gitu. Nah, terus perihal tentang attention dilemma mungkin yang aku baca. Jadi biasanya content creator nih punya suatu tendensi di mana mereka tuh disorientasi bisa dibilang ya tentang creative work gitu. Tentang pekerjaan mereka gitu. Misalnya karya. Jadi misalnya Roda Nona misalnya apakah ya yang kemarin dokumentasi jalan-jalan dianggap karyanya juga kan ya? Iya kan? Salah satu karyanya Roda Nona kan. Nah, kadang-kadang ada di satu titik yang nantinya tuh kayak merasa ada suatu keharusan meskipun enggak lagi di state kreatif gitu ya untuk berkarya, tapi karena punya dorongan mungkin yang suka ada di influencer tuh pengen likes banyak gitu ya, apa segala macam gitu ya, yang kapan live found gitu akan memaksakan diri gitu untuk membuat karya tersebut jadi tuh nggak jujur lagi gitu. Nah, aku pikir itu yang jadi titipan kita bersama mungkin ya. Jadi maksudnya untuk Roda Nona tetaplah seperti ini tapi lebih lebih elevated mungkin ya. Kayak gitu. Jadi mungkin bisa juga memberikan ruang-ruang diskusi juga untuk influencer, content creator atau yang lainnya gitu ya, karena banyak terutama di Indonesia belum terlalu jelas ya maksudnya rules dan lain-lainnya gitu. Jadi aku pikir sesi ini berlangsung dengan seru gitu ya. Banyak pertanyaan-pertanyaan yang tidak diekspektasikan, dan ya terima kasih teman-teman semuanya. Nanti insya Allah rekaman ini ada di YouTube gitu ya, bisa disebarkan ke teman-teman yang lain. Jangan berhenti di kamu. Dan ya terima kasih untuk Roda Nona ya, berikan aplaus.